Oke, ini adalah kacamata, bukan sembarangan kacamata. Ini adalah kacamata canggih yang sudah dilengkapi dengan sebuah lensa kamera tersembunyi. Dapat merekam video maupun ambil foto hanya dengan satu kali sentuh saja. Hasil rekaman kamera dijamin bagus karena kameranya sudah beresolusi Full HD 1080 pixel. Jadi kalau kalian nemu orang pakai kacamata seperti ini, kalian harus waspada. Bisa-bisa kalian sedang direkam atau diintai. Oke, simak review selengkapnya hanya di channel YouTube Septi Jaya. Ini dia bentuk kemasan box kamera kacamatanya. Di bagian box terdapat sedikit penjelasan atau spek dari kacamata kameranya. Di antaranya yaitu sudah support maksimum 32 GB memory card. Lensa kacamatanya sudah Polaroid. Resolusi video HD 1920 x 1080 pixel dengan kecepatan frame per second 30. Dijamin hasil rekaman video lancar dan jernih, tidak patah-patah. Selanjutnya working time atau ketahanan baterai kamera yakni 1,5 jam jika kita gunakan secara terus-menerus. Kalian bisa gunakan kacamata kamera ini untuk berbagai macam kegiatan. Oke, langsung saja kita unboxing. Di dalam kemasan itu ada apa saja. Pertama ada case kacamatanya, sangat bagus sekali karena bisa melindungi kamera kacamatanya dari benturan-benturan saat pengirimannya. Ada user manual atau buku petunjuk seperti biasa. Ada kabel USB charger untuk charger kamera dan bisa digunakan juga sebagai media transfer file hasil rekamannya bertipe micro USB. Untuk kepala chargernya kalian bisa pakai adaptor HP atau disambungkan ke PC atau laptop juga bisa. Selanjutnya adalah pembersih kacamata dan yang terakhir tentunya ada kacamata kameranya. Bentuknya seperti kacamata baca biasa, sangat umum sekali digunakan kebanyakan orang di Indonesia. Jadi orang mungkin tidak akan mengira bahwa ini adalah kacamata kamera. Yang paling suka warnanya hitam dop, jadi kelihatan modern dan elegan. Oke, kita ke bagian-bagian penting dari kameranya. Yang pertama, letak bagian lubang charger kamera berada di bagian bawah kacamatanya. Ada lubang kecil sebagai lubang mikrofonnya. Lalu ke bagian dalam ada satu tombol power on off-nya dan digunakan juga untuk merekam video dan mengambil foto nantinya. Lalu ke bagian samping ada lubang kecil yang berfungsi sebagai tombol reset kamera sekaligus tempat lampu indikatornya. Lalu ke bagian engsel kacamatanya, jika dilipat kacamatanya kita akan melihat sebuah slot untuk kartu memori atau tempat memori. Dan yang terakhir untuk letak lensa kameranya ada di bagian lubang kecil, sangat kecil dan tidak terlihat seperti lensa kamera. Dan pastikan kalian saat merekam video bagian ini tidak terhalangi. Oke, lanjut ke cara menggunakan kamera kacamatanya. Untuk merekam video dan ambil foto seperti yang sudah dijelaskan di awal video, untuk menggunakan kamera ini cukup dengan satu tombol saja. Tapi sebelum ke caranya, pastikan kalian sudah menyiapkan kartu memori yang original. Karena memori adalah syarat wajib untuk menggunakan kamera kacamata ini. Oke, langsung saja masukkan memorinya ke slot memori yang ada di bagian engsel kacamatanya. Untuk posisinya memorinya seperti ini. Lalu masukkan dan dorong memorinya sampai mentok. Selanjutnya nyalakan kamera dengan menekan tombol selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan secara otomatis kamera akan menyala atau dalam mode siaga, siap untuk merekam video maupun mengambil foto dengan ditandai adanya lampu indikator menyala. Langsung saja cara untuk mengambil foto. Caranya hanya cukup tekan tombol satu kali. Lampu berkedip menandakan kita sudah berhasil mengambil foto. Kalau mau foto lagi, lakukan hal yang sama.
Nah, seperti itu untuk cara mengambil foto. Selanjutnya, cara untuk merekam video masih menggunakan tombol yang sama, akan tetapi tombolnya ditekan dan ditahan selama 3 detik. Mari kita hitung. 1, 2, 3. Lampu indikatornya akan berkedip lalu mati, menandakan si kamera kacamatanya sedang dalam merekam video. Kelemahan dari rekam video ini yaitu kita hanya bisa merekam video dengan durasi maksimal yaitu 3 menit saja sekali rekam. Dan kalau sudah rekam video selama 3 menit, otomatis akan berhenti sendiri. Dan kalau mau rekam video lagi, kita harus rekam lagi. Mungkin hal tersebut bertujuan supaya kamera kacamata ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya untuk stop atau akhiri merekam video, tekan sekali tombolnya lagi dan secara otomatis lampu indikator akan menyala kembali yang menandakan kamera sudah kembali ke mode siaga. Selanjutnya untuk mematikan kamera ini kita hanya perlu tekan dan tahan tombol selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu dilepaskan dan kamera akan off. Sebenarnya kita juga tidak perlu repot-repot menekan tombol untuk mematikan kamera, karena secara otomatis kalau kamera ini kita tidak gunakan selama 1 menit, otomatis akan mati sendiri. Oke, itu saja tutorial kamera kacamatanya. Dengan hanya 1 tombol saja, kita bisa rekam video maupun mengambil foto secara cepat. Cocok banget untuk mengabadikan momen-momen tidak terduga. Oke, selanjutnya cara untuk memindahkan hasil rekaman video atau fotonya, kalian bisa pakai kabel charger bawaan si kameranya, cukup sambungkan ke PC atau laptop. Dan nanti otomatis filenya akan terbaca. Bisa juga menggunakan OTG jika mau dipindahkan langsung ke HP. Atau bisa dengan cara melepas memorinya seperti ini dan pasangkan ke HP juga bisa. Oke, yang penasaran dengan hasil video maupun hasil foto dari kamera kacamata Full HD 1080 pixel, kalian bisa simak video ini. Oke, ini adalah hasil kamera kacamata yang resolusi Full HD 1080 pixel ya. Untuk hasilnya kalian bisa simpulkan sendiri untuk suara dan videonya. Baik. Oke, berikut spesifikasi singkat dari kamera kacamata Full HD 1080 pixel. Kalian juga bisa lihat di bagian samping kemasan box kameranya, diantaranya sebagai berikut. Video recording speednya yaitu 30 frame per second dengan resolusi video 1920 x 1080 pixel dan 5 megapiksel untuk foto. Selanjutnya power durasi atau ketahanan baterai sekitar 1,5 jam menggunakan baterai bertipe Li polymer baterai. Support memori micro SD maksimal sampai dengan 32 GB. Untuk power konsumsinya yaitu sebesar 1 watt. Selanjutnya untuk temperatur suhu saat digunakan yaitu minus 5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Support berbagai media player dan sudah support Windows maupun Mac OS. Dari segi harga, kacamata ini sangat sepadan karena kamera kacamata ini sudah bisa merekam video dan mengambil foto hanya dengan 1 kali sentuh saja.
Kamera kacamata ini bisa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti olahraga pagi, aktivitas kuliah untuk merekam pembelajaran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, bentuknya juga tidak mencolok, jadi orang tidak akan sadar kalau kita sedang memakai kacamata sekaligus kamera. Oke, kita selalu ingatkan untuk menggunakan produk ini untuk hal-hal baik. Pihak kita tidak bertanggung jawab apabila produk kami digunakan hal-hal yang melanggar hukum di negara tercinta ini. Sekian video review kali ini, dan nantikan video-video selanjutnya.